Selamat sore kepada seluruhnya mahasiswa. Jadi kita pada saat ini masuk kepada pertemuan yang kelima. Kita akan belajar mengenai arus kas. Tapi sebelum kita mulai, sedikit review untuk pelajaran pertemuan seminggu yang lalu. Mungkin ada yang ingat tentang pelajaran minggu yang lalu? Pertemuan keempat? Wati? Ya, benar. Wati mengatakan kita belajar mengenai laporan keuangan. Oke, coba Tono, apa yang bisa disimpulkan dari laporan keuangan? Ya, laporan keuangan itu bisa mencerminkan posisi harta ataupun kewajiban dan modal perusahaan. Oke, terima kasih Tono. Budianto, selain itu, dari laporan keuangan kita bisa mendapatkan apa? Ya, Budianto benar. Kita juga bisa mengetahui kinerja perusahaan. Ya, kinerja perusahaan itu. Kita bisa melihat berapa penjualannya, berapa harga pokoknya, seberapa besar biaya-biaya, seberapa besar laba perusahaan. Ya, itu bicara mengenai kinerja. Oke. Nah, saat ini kita akan masuk kepada topik mengenai laporan arus kas, ya, atau arus kas ataupun cash flow, ya. Nah, saya masuk kepada share screen memudahkan pemahaman kita di pertemuan kelima mahasiswa program studi administrasi bisnis. Ya, ini. Nah, mata kuliah auditing, kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan ini adalah mahasiswa itu mampu melakukan verifikasi sederhana terhadap laporan arus kas perusahaan. Itu dia ya, dapat melakukan verifikasi sederhana terhadap laporan arus kas perusahaan. Nih. Jadi arti verifikasi itu apa? Verifikasi itu artinya membandingkan, ya, komparasi antara satu media, satu dokumen dengan dokumen yang lain. Itu namanya diverifikasi, membuktikan kebenarannya. Ada juga orang mengatakan memvalidasi, ya, itu dia. Nah, adapun bahan kajian kita, pokok bahasan mengenai laporan arus kas, ya. Laporan arus kas ini kita ketahui adalah laporan yang sangat penting bagi perusahaan. Laporan arus kas itu berbicara mengenai dua hal aja sebenarnya. Ya, adik-adik mahasiswa. Laporan arus kas masuk, laporan arus kas keluar. Cash in dan cash out. Itu dia laporan arus kas. Timbul pertanyaan dan perlu penalaran. Ya, secara sederhana, logic, common sense. Laporan arus kas itu sebaiknya besaran cash in atau cash out ya? Ya, Lieven mengatakan lebih besar arus kas keluar, Pak. Oke, kita hold dulu ya. Oke. Menurut Quenchi, ya, Quenchi mengatakan sebaiknya lebih besar arus kas masuk, Pak. Oke. Lieven dan Quenchi memiliki pendapat yang berbeda. Dua mahasiswa di ruangan kelas ini. Oke, analogi. Ya, saudara-saudara, para mahasiswa, setiap bulan itu ini orang-orang bekerja ya. Setiap bulan itu kan terima gaji. Anda mengharapkan lebih besar biaya hidup, lebih besar pengeluaran, lebih besar belanjakah atau pendapatan dalam kondisi normal? Ya, pendapatan. Supaya apa? Supaya ada surplus, supaya ada saldo tabungan, supaya ada dana untuk pencadangan di bulan berikutnya. Nah, analogi itu yang juga digunakan dalam arus kas perusahaan. Nah, maka pokok-pokok bahasan kita adalah mengenai saldo awal. Nah, apa ini saldo awal?
saldo awal. Saldo awal ini adalah saldo awal periode. Bisa saldo di awal bulan Januari, atau saldo di awal bulan Februari, atau saldo di awal bulan Maret. Saldo awal ini bicara mengenai posisi seluruh uang kas perusahaan yang berada di setiap awal periode. Uang kas itu apa aja, Pak? Cash in bank. Ya, sebuah perusahaan itu mungkin menggunakan beberapa bank. Tambahkan bank A, bank B, bank C, bank D, bank E. 5 bank, tambahkan semua berapa saldo awalnya. Apalagi cash on hand, mungkin ada juga kas di brankas kecil perusahaan untuk tujuan pengeluaran yang relatif kecil sehari-hari. Ditambahkan, apalagi cash yang lain, ada juga mungkin Pak cash deposit. Oh ya, ada deposito di bank yang bisa dicairkan sewaktu-waktu, yang tidak merupakan jaminan. Itu pun merupakan kas perusahaan. Maka dalam laporan keuangan, akun kas itu biasa menggunakan penamaan cash and bank. Ya, jadi uang kas di perusahaan ataupun saldo di bank. Jadi cash and bank itu saldo awal. Nah, yang perlu dipahami tentang saldo perusahaan itu adalah lihat rekening koran. Ya, lihat rekening koran. Rekening koran itu yang membuktikan berapa saldo perusahaan. Kalau ada 5 bank, ada masing-masing satu rekening di bank, maka adalah 5 rekening koran yang harus dilihat kebenarannya. Itu saldo awal. Nah, transaksi penerimaan itu apa? Seluruh sumber-sumber dana yang masuk ke dalam perusahaan. Itu namanya transaksi penerimaan. All cash inflow, itu dia. Dari penjualan barang secara tunai, dari hasil penerimaan piutang, usaha, itu pun merupakan cash in. Ataupun misalnya merupakan ada lagi tambahan-tambahan modal oleh pemilik, itu pun merupakan cash inflow. Atau merupakan pinjaman-pinjaman daripada pihak bank berupa modal kerja kepada perusahaan kita, itu pun cash inflow. Atau merupakan penjualan aktiva yang merupakan aktiva yang sudah tidak kita gunakan lagi, atau sudah perlu mungkin peremajaan itu kita jual, uang tunainya itu merupakan cash inflow. Ini kita harus periksa. Ya, maka untuk memverifikasi cash inflow, lihat seluruhnya data. Katakan bulan Januari 2022, minta data kepada perusahaan. Mana Pak transaksi penerimaan seluruh bulan Januari? Harus diverifikasi antara dokumen, antara voucher, antara invoice, antara bukti pembukuan dengan laporan keuangan. Kwitansinya mana? Dana masuk itu buktinya mana? Laporan rekening banknya, rekening korannya mana? Bandingkanlah ini semua dengan laporan perusahaan terkait dana yang masuk. Nah, kemudian dana keluar, transaksi pengeluaran atau belanja, ya, ini juga harus diverifikasi kemana dana itu perginya, dialokasi untuk apa aja. Pak, bayar kontraktor, Pak, lihat tagihan kontraktornya ada nggak? Ada nggak invoice-nya? Berapa yang dibayarkan? Kalau misalnya ada tagihan, kemudian 14 hari masa temponya, tenggang waktunya, terms of payment, sementara sekarang sudah akhir bulan, apakah itu dibukukan sebagai arus kas keluar? Jawabannya tidak benar. Ya, Budianto mengatakan tidak, Pak. Tidak dianggap sebagai arus kas keluar. Pertanyaannya, apakah itu dibukukan sebagai dalam laporan keuangan, dalam pembukuan? Tetap dibukukan. Ya, sebagai apa? Payable, account payable, hutang usaha. Tetapi belum mempengaruhi arus kas. Itu belum ngaruh kepada cash outflow. Lihat kemana semua pembayaran perusahaan itu. Kepada supplier bahan baku mungkin, itu pengeluaran perusahaan. Kepada kontraktor, ya, lihat semua. Biaya operasional, lihat seluruh dokumen-dokumen pendukung. Pak, ada misalnya perbaikan billboard, Pak, media advertising. Lihat tagihan daripada advertising itu.
berapa besarnya. Cek dana perusahaan yang keluar itu. Cek di bank jika dia menggunakan transfer bank. Itu namanya verifikasi. Membandingkan kebenaran pembukuan dengan media-media yang lain dibandingkan dengan pencatatan perusahaan. Maka setelah ada arus kas masuk, arus kas keluar, ada namanya surplus kas. Ini tadi yang dikatakan ya si Wenji, surplus kas itu terjadi kalau lebih besar arus kas masuk daripada arus kas keluar. Ini harus diverifikasi. Ingat, kalau misalnya penerimaan ini salah verifikasi, pengeluaran ini pun salah verifikasi, maka surplus ini pun akan bias. Ini bukan surplus yang sebenarnya. Kenapa? Karena tidak valid dua transaksi di atas ini. Harus valid cash in, harus valid cash out, harus terverifikasi dengan benar, baru bisa dapat posisi surplus kas. Setelah itu, ada saldo awal perusahaan. Surplus kas ditambah dengan saldo awal, itulah saldo akhir. Lihat contoh seperti ini. Ya, misalnya arus kas penerimaan 12 miliar. Sedangkan belanja cash outflow 8 miliar. Maka surplus adalah 4 miliar. Sementara ada saldo awal bulan 500 juta, maka saldo akhir bulan adalah 4,5 M. Ini nanti yang di carry forward menjadi saldo awal di bulan berikutnya. Nah, diharapkan dari proses seperti ini, mahasiswa akan bisa melakukan verifikasi sederhana terhadap laporan arus kas perusahaan. Kapan, Pak? Nanti akan ada diberikan penugasan ya dalam pertemuan berikutnya. Ya, jadi konsep ini harus dipahami. Saldo awal, ada transaksi penerimaan, ada transaksi pengeluaran, ada surplus kas, dan ada saldo akhir. Ini nanti yang diminta mahasiswa terjun ke perusahaan, lakukan verifikasi. Ya, ini materi kita pada pertemuan kelima. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Wati mengatakan apakah sangat perlu arus kas, Pak? Ya, jawabannya arus kas itulah denyut nadi perusahaan. Kalau saya mengatakan, ya, darah dalam tubuh itu sama dengan dana atau kas di dalam perusahaan. Kalau kas tidak ada, perusahaan itu mengalami pendarahan, bleeding, perlu namanya transfusi darah kalau bagi manusia. Maka perusahaan itu perlu mendapatkan sumber-sumber dana baru. Mungkin harus pinjam ke bank, mungkin harus ngomong kepada owner, tolong lagi dong Pak, injeksi lagi dong modalnya. Jadi pertanyaan tadi Wati sangat penting ke arus kas, jawabannya sangat penting. Kenapa? Ini sangat signifikan, krusial, fundamental. Arus kas itu adalah denyut nadi jantung perusahaan. Ibaratnya darah dalam tubuh itulah kas dalam sebuah perusahaan. Ya, demikian pelajaran kita pada pertemuan kelima ini. Terima kasih untuk waktu dan pertemuannya. Ya, senang bisa memberikan presentasi materi pada Anda semuanya. Ya, sampai ketemu kembali. Selamat sore.